Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Ia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, apa benar yang ku dengar barusan? Aku harus memberi tahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Duduk dah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Apakah itu Syahrir? Saya dengar Jepang akan menyerang Sisi. Kesempatan kita dibuka untuk memproklamasikan negara Indonesia supaya memiliki kepemimpinan. Saya berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu mari kita permisi. Ayo, mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk kembali dan kita berdamai. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka orang-orang akan membunuh warga Pulau Belanda dan orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula kita harus mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan mampu bertahan setelah merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Akan banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Kita bawa keduanya ke suatu tempat lalu bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Saya akan memilih Sudenko Subeno untuk kali ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Yao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, kami akan ditempatkan di rumah Yao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan hari tepat 16 Agustus 1945 pukul 04 rombongan pemuda pergi menuju kediamannya dibawa ke tanpa sepengetahuan. Assalamualaikum. Mari Bung. Mau dibawa kemana duit ini? Lagi pulang, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istri diajak. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok secara juga. Untuk apa saya ikut dengan saja? Ini sudah jadi kesempatan para pemuda, Bung. Bung Karno dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur ketakutan mendengar suara kalian? Dimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana saya dengan Guntur? Apakah kamu akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawalah mereka juga. Baiklah Bung, kami akan bawa Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya apa mau kalian hingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Bung Karno, Hatta, mengapa kamu ada di sini? iya mereka membawaku kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas ada Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa kalian? Mengapa kau teringat seperti itu? Ada mencari Soekarno. Dia memaksa masuk untuk menyebut Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemui. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.06 rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan dalam ruang Laksamana Maida berkumpullah IR Soekarno, PRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Meli, BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 1945. Wakil
Apakah Anda semua setuju? Setuju. Pak Yudi, tolong kau ketikkan ini. Ya, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Wakil untuk menjahit bendera merah putih. Tolong segera siapkan bendera. Baik Bu, nanti di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah DR Soekarno, Jalan Pegasaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarno mendekati mikrofon sebelum mendengarkan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.